Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza Saprina dengan NIM 2104276. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait manajemen risiko dan kebencanaan publik. Definisi manajemen bencana. Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat, dan setelah bencana. Manajemen penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan dalam penanggulangan bencana. Tahapan manajemen bencana. Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana dilaksanakan melalui 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana. Yang kedua, tahap tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan pada saat sedang terjadinya bencana. Yang ketiga yaitu tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadinya bencana. Selanjutnya yaitu risiko bencana. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Risiko merupakan fungsi dari ancaman atau bahaya dengan kerentanan dan juga kapasitas. Risiko bencana dapat berkurang apabila kapasitas ditingkatkan atau kerentanan dikurangi. Sedangkan risiko bencana dapat meningkat apabila kerentanan semakin tinggi dan kapasitas semakin merendah. Mengenali risiko bencana bisa dimulai dari mengenali lingkungan di mana kita hidup. Contohnya yaitu yang pertama, jika kita hidup di wilayah pegunungan atau perbukitan terjal, maka risiko bencana bisa dikenali yaitu apapun yang bisa menyebabkan tanah longsor. Yang kedua, jika kita hidup dan menetap di sekitar gunung berapi, maka risiko bencana bisa dikenali seperti efek letusan gunung berapi. Yang ketiga, jika kita hidup di bantaran sungai atau daerah aliran sungai, maka risiko bencana bisa dikenali seperti banjir, banjir bandang, tanggul yang jebol. Yang keempat, jika kita hidup di wilayah yang rawan gempa bumi, maka risiko bencana bisa dikenali seperti robohnya bangunan dan rumah, tanah rata-rata hingga longsor. Yang kelima yaitu jika kita hidup di wilayah pemukiman yang padat penduduk, maka risiko bencana bisa dikenali yaitu apapun yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Nah, selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan bencana. Yang pertama, pentingnya manajemen bencana. Manajemen bencana merupakan suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari bencana alam atau buatan manusia. Hal ini melibatkan identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko bencana dengan tujuan melindungi kehidupan manusia, harta benda, dan lingkungan. Yang kedua, pemahaman risiko bencana. Risiko bencana merupakan kemungkinan terjadinya suatu bencana serta dampak yang mungkin timbul akibatnya. Risiko bencana terdiri dari berbagai faktor seperti ancaman alam, kerentanan manusia, dan ketidakmampuan dalam mengatasi bencana. Yang ketiga yaitu manajemen risiko bencana. Manajemen risiko bencana adalah proses pengelolaan risiko untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Ini melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi risiko, penilaian risiko, pengurangan risiko, dan kesiapsiagaan bencana. Yang keempat yaitu pentingnya mitigasi. Upaya mitigasi bencana penting dilakukan untuk mengurangi dampak bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat. Ini termasuk pembangunan infrastruktur tahan bencana, pendidikan masyarakat tentang tindak kesiapsiagaan, serta penerapan regulasi yang memperketat pembangunan di daerah rawan bencana. Yang kelima yaitu kolaborasi dan keterlibatan masyarakat. Manajemen bencana yang efektif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah,
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, persiapan, dan tanggap darurat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas respon terhadap bencana. Yang keenam yaitu kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat adalah aspek penting dari manajemen risiko bencana. Pelatihan reguler, simulasi bencana, dan rencana darurat yang terperinci akan membantu memastikan bahwa masyarakat dan lembaga terkait menghadapi situasi darurat